Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Parenting Islami Mak Super bersama Hani Umu Zainab dan Devi Abu Zainab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Tema kita kali ini mengangkat tentang happy sibling, atau bisa dibilang hubungan kakak beradik yang baik. Jadi yang membahagiakan gitu kan. Nah, kenapa kita membahas tema yang ini? Karena ada beberapa teman-teman yang kebetulan kemarin-kemarin ini banyak bertanya tentang bagaimana caranya menjaga hubungan yang baik antara kakak dan adik, seperti saling menyayangi, terus saling bekerja sama, saling mengingatkan, terus gimana caranya biar nggak banyak berantem gitu kan. Bisa ya, jadi jarang berantem ya. Iya, jarang berantem bisa. Jadi ya, kita fokus di situ untuk pertemuan pertama. Insya Allah semoga pengalaman kita sebagai orang tua bisa sedikit memberikan pencerahan atau memberikan masukan yang positif untuk membantu Umi dan Abu di rumah untuk diaplikasikan gitu ya. Nah. Jadi Nabi Muhammad SAW pun juga menyampaikan sebuah hadis tentang pentingnya menjaga hubungan baik antara seorang kakak dan juga seorang adik. Nah, sebuah hadis yang berbunyi, bukanlah dari kami siapa yang tidak menghormati yang tua dan tidak menyayangi yang muda. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, jadi dari hadis ini menggambarkan bahwa antara seorang kakak yang lebih tua dan juga seorang adik yang lebih muda juga harus saling menghormati dan saling menyayangi. Dan ini harus dibentuk dari semenjak mereka masih kecil. Nah, untuk yang poin pertama, yang paling penting adalah kita butuh teladan bagi anak. Siapa yang harus dicontoh sehingga di antara mereka bisa saling berkasih sayang. Nah, teladan di rumah yang paling utama tentu adalah datangnya dari orang tua, yaitu Ummu wa Abu, bagaimana cara menciptakan kasih sayang di antara keduanya sehingga juga menciptakan kasih sayang kepada anak-anak. Jadi ketika orang tua berkasih sayang sama anak, berlemah lembut sama anak, tentu mereka akan menciptakan atau memberikan wujud nyata terhadap saudara-saudarinya gitu kan. Nah, ini tidak akan terjadi kalau misalnya di dalam keluarga itu terdapat apakah itu KDRT ataukah terdapat panggilan-panggilan yang tidak ahsan kepada pasangan atau kepada anak, ataukah tindakan-tindakan kasar, itu tidak akan terjadi happy sibling. Atau mungkin orang tua yang suka acuh ke anak-anak, atau ya intinya tidak menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak. Jadi ketika contoh itu tidak ada dari orang tua, ya anak juga tidak akan mampu untuk menunjukkan atau mengeluarkan kasih sayang itu kepada siapapun, termasuk kepada abang atau kepada adiknya. Jadi kayak menular gitu ya. Kalau kita sayang sama pasangan, sayang sama anak, nah maka mereka pun akan mewujudkan atau menyatakan gitu, ya, akan meniru ya, sayang ke orang tua, sayang ke anak, sayang ke adik, sayang ke kakak gitu. Apalagi kalau ada adik kecil di rumah, Masya Allah, itu sesuatu yang luar biasa banget ya. Kalau misalnya sama mereka bisa menunjukkan kasih sayang ke saudara-saudaranya gitu. Nah, Kak, gimana dengan orang tua yang sudah terlanjur bisa dibilang agak keras sama anak, misalnya kurang mencurahkan kasih sayang. Mungkin itu bisa dimulai dengan sedikit membuka kelapangan hati bagi Umi ataupun Abi, gimana untuk berproses mendekatkan diri kepada anak sebagai bentuk kasih sayang, bisa dengan
meminta maaf. Memang ini berat ya, terutama bagi orang tua yang sudah biasa dibentuk dan didikan yang keras, tapi tidak ada yang terlambat, tidak ada yang salah gitu. Justru ketika kita berlapang hati sama anak-anak, terbuka sama anak-anak, apa adanya sama anak-anak itu, mereka juga bisa melakukan hal yang sama. Misalnya gini, kita biasa mencubit anak nih. Umi kalau nggak sabar biasa suka dicubit anaknya atau kena pukul sedikit gitu kan. Nah, ketika melakukan itu mungkin kita merasa itu adalah hal yang pantas, hal yang wajar ketika anak bertingkah gitu kan ya, atau mereka berkarya dengan kelakuannya gitu kan. Tapi pasti jauh di lubuk hati itu ada penyesalan. Nah, ini akan mengganggu siklus rasa kasih sayang ini. Nah, ini akan mengganggu itu. Nah, untuk mengatasinya itu bagaimana? Ketika orang tua sudah hilaf melakukan itu, segeralah meminta maaf pada anak. Misalnya gini, lagi puncak nih, lagi klimaks kan, akhirnya kena cubit lah sedikit anak tuh. Tapi setelah itu menyesal. Karena walau bagaimanapun anak adalah titipan ya. Adalah amanah dari Allah, tamu kita. Kalau bahasanya itu bisa dibilang adalah calon penghuni surga anak itu. Masa kita mau nyubit-nyubit calon penghuni surga yang kita tuh belum tentu kita jadi calon penghuni surga juga gitu. Sementara anak kita udah pasti ya udah calon penghuni surga. Nah, itu bagaimana caranya? Itu memang langsung minta maaf sama anak, kita peluk anak. Nah, maaf ya, tadi Umi tuh nggak sengaja loh nyubit atau pukul. Abis kakaknya ini banget sih, kreatif banget tingkahnya, bikin Umi jadi nggak sabaran. Nah, bisa jadi kita melakukan itu gitu. Nah, ketika kita sedikit merendahkan ego kita depan anak-anak kita, insya Allah anak-anak kita akan merasa nyaman dekat kita gitu. Oke, yang kedua itu ini terkait banget sama tingkat pemahaman anak nantinya. Jadi ada jarak umur antara kakak dengan adik itu yang katakanlah jarak umur yang ideal gitu. Nah, memang ini sangat berbeda bagi setiap keluarga. Ada yang 1 tahun 1 anak gitu kan, ada yang 2 tahun 1 anak gitu. Nah, kalau kami sendiri itu 3 tahun jarak yang kami anggap ideal. Karena satu dari pertimbangan ASI. Nah, kita selesaikan ASI kakaknya 2 tahun. Setelah itu baru kita program untuk kelahiran adiknya. Kebetulan dikasih ya. Kebetulan dikasih, alhamdulillah lancar selama ini gitu. 3 sampai 3,5 tahun adiknya muncul gitu ya. Nah, ini ketika anak di usia 3 tahun ada adiknya yang lahir, ini pemahamannya sudah sangat cukup untuk kita memahamkan bahwa ini adalah anak umi abinya juga gitu. Ini adalah bagian dari keluarga, ini adalah adiknya kakak gitu. Jadi banyak pemahaman bisa kita masukkan kalau jarak umur itu memang sudah cukup. Nah, jadi ini tergantung orang tua sendiri juga. Kalau mau setahun satu boleh, tapi harus mampu gitu kan, harus mampu mengajak anaknya berbicara, kakaknya yang baru 1 tahun, untuk berdiskusi, untuk memahamkan bahwa adik yang lahir nanti itu adalah bagian dari keluarga kita. Jadi memahamkan dan melibatkan kakak semenjak kehamilan itu poin yang sangat penting ya. Ketika sang ibu hamil kembali, walaupun masih beberapa minggu pertama itu anak sudah dilibatkan. Si kakak tuh sudah dilibatkan, kita informasikan kalau di dalam rahim Umi bakal ada adik loh. Adik itu yang seperti apa gitu. Nah, biar timbul rasa sayang antara kakak dan adik, itu si kakak itu dilibatkan. Misalnya, Kak, Umi lagi sedih Kak, mungkin ada ikut sedih, coba dielus-elus perutnya Kak, adik jangan sedih ya karena Uminya nangis misalnya gitu, atau karena Uminya apa istilahnya sedang sakit atau Uminya lagi kecapean. Jadi si kakak itu sudah merawat adiknya masih dalam perut Uminya gitu. Ketika pengalaman sih, kalau
Ummu Zainab sedang merasa sedih itu atau sedang merasa lelah gitu ya, anak-anak tuh suka bantuin, entah mijitin, entah apa, sambil ngelus-ngelus perut adek sabar ya, capek ya, adek istirahat ya, padahal itu masih beberapa minggu di dalam rahim kita gitu, tapi mereka sudah menciptakan rasa sayang itu gitu untuk adiknya yang di dalam perut gitu kan. Nah, itu dalam proses kehamilan. Nah, setelah adiknya lahir, nah ini yang kadang sering banget terjadi, orang tua sibuk ngurus adik yang baru lahir sampai lupa kalau ada kakaknya. Nah, ini yang harus kita hindari. Jadi ini bukan hanya nanti merusak hubungan antara orang tua dengan anaknya, tapi juga si kakak tadi akan merasa benci gitu ke adiknya karena dia merasa bersaing. Perhatian yang selama ini dia terima dari uminya, dari abinya, dicuri oleh adiknya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jadi kita harus tetap intens perhatian kita kepada kakaknya. Nah, ini kembali kerjasama kedua orang tua, umun wa abun, ini tidak boleh rusak ya sama sekali. Jadi ketika uminya sibuk ngurus adiknya yang baru lahir, abinya harus ngajak kakaknya jalan-jalan misalnya. Pokoknya rasa kasih sayang itu harus tetap full gitu dikasih. Atau kalau kakaknya lagi cari perhatian uminya, adik bayinya diurus dulu sama abinya, ditemanin dulu sama abinya. Uminya yang nemenin kakaknya, entah main di rumah, entah warna, entah apa gitu. Pokoknya jangan sampai kakaknya merasa tidak diperhatikan lagi ketika adiknya sudah lahir. Baik, silahkan di like, di share, dan diisi komentarnya kalau misalnya ada masukan atau ada pertanyaan yang pengen tahu jawabannya dari pengalaman kita selama mengurus anak-anak kita. Silahkan, nggak usah sungkan-sungkan, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Mak Super. Alhamdulillah, sekian tips parenting Islami Mak Super dari kami. Semoga bermanfaat. Kami tunggu ya subscribe-nya, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.